Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya. Di pagi hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini adalah pemimpin Kristen yang Kristiani, yang terambil dari Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13 saudaraku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mencari pemimpin yang cerdas itu mudah. Mencari pemimpin yang berpendidikan tinggi itu gampang. Tetapi mencari pemimpin Kristen yang Kristiani, mencari pemimpin Kristen yang berhati Kristus, itu tidaklah mudah saudaraku. Pada perikop ini kita akan melihat seorang yang bukan sebagai pengikut Kristus, tetapi memimpin dengan hati Kristus saudaraku. Nah, seperti apa sih pemimpin Kristen yang Kristiani itu? Yang pertama saudaraku yang kasih Tuhan, pemimpin yang memimpin dengan hati, ayat 5 sampai 6 saudaraku. Kebanyakan memimpin karena tugasnya, karena kewajibannya, karena tanggung jawabnya. Tetapi tidak dengan perwira ini saudaraku yang kasih Tuhan. Perwira ini memimpin dengan hatinya, sehingga sampai kepada hambanya, kepada budaknya, begitu diperhatikan sedemikian rupa saudara. Nah, jika seorang perwira yang pada dasarnya bukanlah murid Yesus mampu memimpin dengan hati Kristus, terlebih para pemimpin Kristen seharusnya mampu memimpin dengan hati Kristus saudaraku. Sebagai pemimpin dalam keluarga, pimpinlah istrimu, pimpinlah anak-anakmu dengan hati Kristus, sehingga istri dan anak-anakmu merasa aman, tentram, damai, dan sejahtera tentunya. Ketika menjadi RT, menjadi RW, menjadi lurah, pimpinlah wargamu dengan hati, dengan hatinya Kristus, sehingga wargamu bahagia dan tidak kekurangan keberuntungan tentunya. Ketika kau memimpin usaha, pimpinlah usahamu dengan hatinya Kristus, sehingga karyawanmu penuh sukacita dalam bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku yang kasih Tuhan, pemimpin Kristen yang Kristiani adalah pemimpin yang memimpin dengan rendah hati. Ayat 7 sampai 8a. Tuhan Yesus berkata, saudaraku yang kasih Tuhan, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu saudaraku, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Bapak yang kasih Tuhan, sekelas perwira, jelas ia bukanlah orang yang sembarangan. Dia adalah orang yang terpandang, orang yang memiliki kuasa, orang yang dihormati sangat luar biasa. Dia juga bukan orang yang miskin. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, perwira ini penuh dengan kesadaran akan keberdosaannya, membuat dia menyatakan bahwa ia tidak layak menerima Yesus di dalam rumahnya. Dalam pandangannya Yesus agung, Yesus terlalu mulia, penuh kuasa saudara. Nah, jika setiap kita menyadari siapa diri kita yang sesungguhnya di hadapan Allah, di hadapan Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kita, maka sehebat apapun kita, sebesar apapun kita, setinggi apapun kedudukan kita, jabatan kita, sebanyak apapun kekayaan kita, kita akan bersikap seperti perwira itu. Aku tidak layak Tuhan. Kita akan memiliki suatu kerendahan hati yang begitu luar biasa, seperti seorang perwira ini. Dengan kerendahan hati maka kita akan mampu memimpin keluarga, memimpin masyarakat, memimpin gereja, usaha, sekolah dengan baik saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seperti perwira tersebut, apa yang menjadi beban penderitaan hambanya yang terendah sekalipun, ditolongnya sehingga mendapatkan kelepasan, mendapatkan kesembuhan
Karena kerendahan hati tuannya, yang dengan rendah hati rela datang kepada Yesus, memohon kesembuhannya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kerendahan hati harus dimiliki oleh pemimpin-pemimpin Kristen saat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga saudaraku, yang dikatakan pemimpin Kristen yang Kristiani adalah pemimpin yang memimpin dengan iman saudara. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu sembuh. Oh haleluya, luar biasa saudaraku. Bukan orang Kristen, tetapi memiliki iman yang begitu luar biasa kepada Yesus. Banyak orang Kristen ketika punya masalah, kalau tidak datang dan didoakan pendeta X tidak yakin. Kalau tidak pergi ke gereja X tidak mendapat berkat. Belajar dari perwira itu saudara. Imannya begitu luar biasa. Sekalipun dia bukan pengikut Kristus. Perwira tersebut dengan mantapnya datang kepada Yesus. Mohon pertolongannya dan yakin bahwa hambanya sembuh. Sekalipun Yesus tidak perlu datang ke rumahnya. Oh haleluya, luar biasa saudaraku. Nah keluarga, gereja, sekolahan, perusahaan, masyarakat membutuhkan pemimpin-pemimpin Kristen. Yang memimpin bukan sekedar dengan pikirannya, dengan skillnya, tetapi lebih dari itu dibutuhkan pemimpin-pemimpin Kristen yang bekerja dengan iman yang luar biasa kepada Yesus. Iman yang percaya akan kuasa Yesus yang tidak terbatas. Bahwa Yesus sanggup menopang, Yesus sanggup melindungi, Yesus sanggup menolong, Yesus sanggup melepaskan. Serta menjawab segala pergumulannya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Oleh pemimpin-pemimpin Kristen yang bekerja dengan iman ini, maka segala pekerjaan, segala persoalan akan mampu diselesaikan dengan baik. 3 hal yang harus dimiliki pemimpin-pemimpin Kristen yang Kristiani adalah pemimpin yang memimpin dengan hatinya. Yang kedua, pemimpin yang memimpin dengan rendah hati. Yang ketiga, pemimpin yang memimpin dengan imannya. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun saudaraku. Bersukacitalah senantiasa dan bersyukur selalu. Tuhan memberkati. Amin.